Shalom saudara-saudara, selamat siang. Sekarang ini saya ada di atas atap ya. Di atas atap ini untuk bisa kita lihat bahwa bagaimana kota Jakarta dari atas atap ini. Namun di siang hari ini dari atas atap ini saya ingin memberitakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang dikatakan bahwa jika ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Di sini saya ingin mengatakan bahwa kalau dalam Kristus itu kita ini menjadi ciptaan baru. Maksudnya itu bahwa kita ini bukan manusia lama lagi. Manusia lama yaitu manusia yang dahulu kita ikut keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia. Tetapi kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, pertama dulu yang harus kita lakukan adalah kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan kita bertobat. Bertobat itu artinya bahwa kita berbalik arah ya, berbalik arah dari yang dulu. Kita mengikuti apa yang baik, apa yang benar, apa yang cocok dan sesuai keinginan dunia dan kedagingan kita. Tetapi sekarang harus kita mengikuti standar-standarnya Tuhan. Standar-standarnya Tuhan itu apa? Yaitu ada di dalam firman Tuhan yang ada di Alkitab semua. Itu adalah standar-standarnya Tuhan. Jadi kita kalau mau diciptakan baru, itu berarti kita harus mengikuti Tuhan yang baru. Tuhan yang baru kita siapa? Yesus Kristus. Kalau dulu Tuhan kita ya, Tuhan kita itu adalah dunia. Dunia ini adalah kuasa daripada si iblis, kedagingan. Nah, itulah Tuhan kita. Tapi sekarang begitu kita menerima Tuhan Yesus, ya, hidup di dalam Tuhan Yesus itu menjadi ciptaan baru. Berarti kita harus mengikuti bagaimana perintah-perintah dari Tuhan yang baru, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah yang menjadikan kita bisa hidup baru. Hidup baru ini adalah hidup yang kekal, hidup kekal. Dimana kita dulu kalau kita mengikuti standar dunia, kedagingan, hidup kita itu tidak akan bisa kekal. Hanya menuju kematian. Ya, kematian ini kematian yang kekal, bukan kematian daging saja, tetapi kematian yang kekal. Sehingga itu yang memilukan hati Tuhan. Ciptaannya yang paling sempurna adalah manusia, dan manusia ini menuju kematian yang kekal. Dia tidak mau ya, ciptaannya yang dia kasihi, manusia ini mati menuju kekekalan, tetapi dia ingin supaya hidup bersama dia. Karena tujuan Tuhan dulu menciptakan manusia itu adalah untuk kekekalan ya, dimana itu dia juga ingin supaya dulu diciptakan kita untuk memuliakan dia, memuji dia, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, bersekutu dengan dia. Itulah yang Tuhan inginkan. Nah, karena manusia jatuh ke dalam dosa sehingga itu terpisah dari Tuhan, kekekalan itu sudah tidak menjadi bagian kita lagi. Nah, sehingga Tuhan Yesus ingin supaya anak-anaknya manusia ini semua kembali lagi kepadanya, sehingga dia turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Karena tidak ada satupun yang bisa menebus kita kalau bukan Yesus Kristus sendiri. Oleh tubuh dan darahnya di atas kayu salib yang dia serahkan untuk penebusan dosa kita, sehingga kita sudah diselamatkan. Kita ini bukan dari bagian dunia lagi. Kita ini sudah milik Yesus Kristus. Tapi bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengikuti standar-standarnya Tuhan Yesus? Dimana sekarang kita udah dikasih jembatan untuk bisa menyeberang, untuk bisa bersekutu langsung dengan Tuhan. Jadi kalau dulu kita tidak bisa bersekutu langsung, nah sekarang dengan kematian Yesus kita sudah bisa bersekutu langsung. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu yang harus kita pahami ya. Makanya dibilang di sini yang lama sudah berlalu. Jadi pertama dulu kita harus tahu bahwa kita ini bukan manusia lama lagi. Kita ini bukan manusia yang dulu dikuasai oleh dosa-dosa dunia, tapi kita ini sudah manusia baru, di mana manusia yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Bahwa kita ini sudah menjadi baru di dalam Yesus. Sudah menjadi baru dalam Yesus artinya kita sudah bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Karena apa? Karena dia sudah membukakan jalan buat kita dengan kematiannya di atas kayu salib, untuk kita langsung bersekutu dengan Tuhan Allah kita. Jadi kita hanya perlu mengikuti apa yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Nah, kita pertama dulu bahwa tubuh dan darah Yesus itu sudah membayar kita lunas dari dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa, kutuk-kutuk dosa itu sudah tidak ada lagi. Ya, kita hanya perlu mengakui
ya, menerima Yesus dan melakukan perintah-perintahnya. Pertama itu bahwa kita ini sudah hidup sebagaimana dengan pikiran-pikiran kita juga, harus pikiran kita ini kita penuhi dengan pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Tentu sebagaimana Yesus bilang bahwa Dia memberikan kekuatan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Jadi kita harus minta Roh Kudus untuk menguatkan kita supaya kita paham apa yang dikehendaki Tuhan, seperti apa standar-standarnya, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kita ini sudah diberikan kebebasan untuk melakukannya, itu bisa melakukannya dengan apa yang kita mau, dalam arti kalau kita mau mengikuti, ya kita bisa selamat. Tapi kalau tetap kita mengikuti kedagingan juga, ya kita tidak akan pernah mendapat keselamatan. Jadi saudara-saudara semua, di sini saya memberitakan bahwa kehidupan kita ini sekarang sudah bebas daripada apa yang terbelenggu dari dosa dulu. Nah, sekarang yang penting itu bahwa kita ini harus melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ya, standarnya itu adalah firman Tuhan. Kita harus melakukan itu. Bagaimana kita mampu melakukannya, itulah kita butuh Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus adalah Roh Tuhan, di mana itu yang mempunyai kekuatan untuk melakukan segala yang tidak mampu kita lakukan. Jadi itu yang firman yang saya sampaikan. Semoga saudara-saudara diberkati oleh firman ini. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.